warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Sayuti. Di sini saya ingin membuat video CV, contoh pekerjaan tour guide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu adik dan adik sekalian. Selamat siang Pak. Selamat datang di Museum Sejarah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Faris Sayuti. Di sini saya akan bertugas menjadi pemandu Bapak Ibu dan adik sekalian. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, Museum Sejarah Jakarta ini terletak di Jalan Rangka Thailand, Nomor 1, Kelurahan Indonesia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ke ini, saya akan ceritakan sejarah singkat gedung ini. Gedung ini dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Johan Farnton dan selesaikan pada 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Napoleon PSBB. Gedung ini berfungsi sebagai balai kota Batavia dan juga pengadilan. Lalu pada tahun 1972 gedung ini diserahkan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk kemudian dibangun dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta. Pada tahun 1974 gedung ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Ali Sadikin. Bapak dan Ibu dan adik sekalian, sekarang kita berada di ruangan 8. Ruangan ini dahulunya digunakan untuk para hakim dan gubernur untuk melihat eksekusi hukuman mati yang dilaksanakan di plaza sebelah kiri, dan hukuman tersebut diperlihatkan oleh masyarakat Batavia. Memberitahunya melalui lonceng yang ada di atas gedung balai kota. Dan sekarang kita berada di ruangan nomelan. Di ruangan ini menceritakan tentang kehidupan di luar wilayah Batavia, meliputi wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi dan sebagainya. Dalam ruangan ini terdapat beberapa koleksi, diantaranya keramik berhiasan bahasa Arab, kristal, lampu berbahan gabah, meja abad 19 dan lemari abad 19. Baiklah Bapak Ibu, saat ini kita berada di ruangan Tarumanegara. Tarumanegara adalah nama kerajaan Hindu beraliran Wisnu yang terletak di wilayah barat Pulau Jawa. Pada ruangan Tarumanegara ini terdapat 3 prasasti, diantaranya adalah 1. Prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi yang unik dari prasasti kebun kopi ini terdapat telapak kaki gajah yang diperkirakan bernama Airawata. Airawata merupakan tunggangan dan kendaraan yang digunakan oleh Raja Purnawaman yang saat itu memimpin kerajaan Tarumanegara. 2. Prasasti Ciareteun. Ditemukan di daerah Cibulalang, Kabupaten Bogor pada tahun 1863. Prasasti Ciareteun bergoreskan dan berbahasa Sanskerta. Pada prasasti ini terdapat ukiran telapak kaki Raja Purnawaman yang dipercaya sebagai titisan Dewa Wisnu. 3. Prasasti Tugu. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1878 di wilayah yang bernama Kelurahan Tugu Selatan. Kemudian pada tahun 1911 prasasti ini dipindahkan ke Museum Nasional bergoreskan huruf Pal, Lawa, dan bahasa Sanskerta. Prasasti Tugu merupakan prasasti yang terpanjang yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Purnawaman. Prasasti ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Purnawaman pada tahun ke-22 sehubungan dengan prasasti Presiman, Sungai Gomati dan Candrabaga. Panjang Sungai Gomati dan Candrabaga ini serupa dengan 6.122 panjang ombak, dan saat itu diberikan 1.000 ekor sapi sebagai hadiah untuk Brahmana. Kita berada di air mancur.
Air mancur yang dibuat pada tahun 1743 yang dahulu digunakan masyarakat Batavia mengambil air, namun air mancur sekarang ini merupakan replika yang dibuat pada tahun 1973 yang diambil dari lukisan Johannes Rits tahun 1783. Dahulu air mancur ini airnya dialiri dari daerah Glodok, Pancoran, dengan menggunakan hong atau pipa yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Namun pada abad ke-19 air sudah tidak dapat dipergunakan dikarenakan pipa tersebut tidak kuat menahan akar-akar pohon dan menimbulkan keretakan yang membuat airnya tercemar. Baik, Bapak Ibu dan adik sekalian, mungkin itu saja sejarah yang bisa saya ceritakan. Terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.